Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan, RM02, yang berjudul Review dan Analisis Perbandingan Jurnal Total Quality Management atau TQM, yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Insinyur Farida, MM. Anggota kelompok 3, perkenalkan saya sendiri, Femilia Kusmastiawanti. Saya Putri Aisyah Hanggaini. Saya Sheila Alfi Julianti. Saya Dela Natasha. Saya Ria Effendi. Oke, di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua review jurnal, yang ketiga analisis perbandingan, dan yang keempat kesimpulan. Dimulai dari pendahuluan, ada latar belakang, yaitu Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara terus-menerus di seluruh aspek organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, TQM menjadi kunci untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif. Lalu ada pun tujuannya, yaitu review ini bertujuan untuk menganalisis penelitian terbaru tentang penerapan TQM di Indonesia, lalu mengidentifikasi praktik terbaik dan mengevaluasi dampak TQM terhadap kinerja organisasi. Lalu ada pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana TQM itu diterapkan di berbagai industri di Indonesia? Lalu yang kedua, apa saja praktik terbaik dalam implementasi TQM di Indonesia? Lalu yang ketiga, seberapa efektif TQM dalam meningkatkan kinerja organisasi di Indonesia? Selanjutnya, review jurnal 1. Judul jurnal, pengaruh penerapan total kualitas manajemen terhadap kinerja karyawan pada industri manufaktur di Jawa Timur. Pendahuluan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh TQM terhadap kinerja karyawan pada industri manufaktur di Jawa Timur. Metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 200 karyawan di 10 perusahaan manufaktur di Jawa Timur. Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan antara variabel TQM dengan kinerja karyawan. Lalu hasil dan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TQM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dimensi TQM seperti kepemimpinan, fokus pelanggan, pemberdayaan karyawan, dan perbaikan terus-menerus terbukti berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, diskusi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa TQM terdapat meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penerapan TQM menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung sehingga karyawan lebih termotivasi dan produktif. Lalu kesimpulan, penerapan TQM merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan di industri manufaktur. Perusahaan manufaktur di Jawa Timur disyaratkan untuk menerapkan TQM secara komprehensif dan berkelanjutan. Selanjutnya, review jurnal 2. Judul jurnal, analisis penerapan Total Quality Management atau TQM dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Studi kasus pada industri makanan dan minuman di Indonesia. Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan TQM dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan pada industri makanan dan minuman di Indonesia. Metodologi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada 2 perusahaan makanan dan minuman di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perusahaan telah menerapkan TQM dengan baik. Penerapan TQM telah memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan, seperti peningkatan kualitas produk, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Diskusi. Keberhasilan penerapan TQM di kedua perusahaan didukung oleh komitmen manajemen puncak, keterlibatan karyawan, dan fokus pada pelanggan.
Kesimpulan, TKM adalah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan di industri makanan dan minuman. Perusahaan makanan dan minuman di Indonesia disarankan untuk menerapkan TKM secara komprehensif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada review jurnal 3, judul jurnal Pengaruh Penerapan Total Quality Management TQM terhadap kepuasan pelanggan di industri atau jasa pendidikan. Pendahuluan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan TQM terhadap kepuasan pelanggan di industri jasa pendidikan di Indonesia. Metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 300 pelanggan dari 5 lembaga pendidikan di Indonesia. Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan antara variabel TQM dan kepuasan pelanggan. Hasil dan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TQM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dimensi TQM seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik terbukti berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada diskusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TQM dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di industri jasa pendidikan. Lembaga pendidikan yang menerapkan TQM dengan baik cenderung memiliki pelanggan yang lebih puas. Kesimpulan, TQM merupakan pendekatan yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan di industri jasa pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia disarankan untuk menerapkan TQM secara komprehensif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis perbandingan. Aspek yang pertama adalah fokus. Di jurnal 1, pengaruh TQM terhadap kinerja karyawan di industri manufaktur. Jurnal 2, pengaruh TQM terhadap kinerja perusahaan di industri makanan dan minuman. Di jurnal 3, pengaruh TQM terhadap kepuasan pelanggan di industri jasa pendidikan. Untuk aspek metodologi, jurnal 1 kuantitatif, jurnal 2 kualitatif atau studi kasus, jurnal 3 kuantitatif. Untuk aspek industri, jurnal 1 manufaktur, jurnal 2 makanan dan minuman, jurnal 3 jasa pendidikan. Untuk aspek temuan utama, jurnal 1 TQM meningkatkan kinerja karyawan, jurnal 2 TQM meningkatkan kinerja perusahaan, jurnal 3 TQM meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kesamaan. Ketiga jurnal menunjukkan bahwa TQM memiliki dampak positif terhadap kinerja organisasi, baik dalam hal kinerja karyawan, kinerja perusahaan, maupun kepuasan pelanggan. Selanjutnya perbedaan. Jurnal 1 berfokus pada kinerja karyawan di industri manufaktur, jurnal 2 pada kinerja perusahaan di industri makanan dan minuman, dan jurnal 3 pada kepuasan pelanggan di industri jasa pendidikan. Selanjutnya, kontribusi ke bidang. Masing-masing jurnal memberikan bukti empiris tentang efektivitas TQM di berbagai industri di Indonesia. Selanjutnya, kesenjangan. Penelitian tentang implementasi TQM di sektor publik dan industri jasa lainnya di Indonesia masih terbatas. Selanjutnya, penerapan TQM di Indonesia. Yang pertama di manufaktur, tingkatan kerja karyawan dan kualitas produk. Makanan dan minuman, utamakan kualitas dan keamanan produk. Jasa pendidikan, utamakan kualitas layanan dan kepuasan. Selanjutnya ada rekomendasi. Perusahaan, evaluasi, rencanakan, libatkan karyawan, dan pantau TQM. Pemerintah, dukung pelatihan TQM, dorong kerjasama, dan buat standar. Akademisi, teliti, kembangkan model, dan sebarkan informasi TQM. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama yaitu TQM adalah pendekatan manajemen yang relevan dan efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi di Indonesia. Lalu yang kedua, implementasi TQM memerlukan komitmen dari seluruh organisasi dan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks industri dan budaya organisasi. Dan yang terakhir, penelitian lebih lanjut tentang TQM di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan praktik manajemen yang lebih baik.
Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.